الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة الصحيح ومعاملة فصيلها لتعريف حلال والحرام، وجعل مال من علم ذلك وعمل به خلود في دار السلام، وجعل ما شرى من خلاف عصاه دار الانتقام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنة بنعم الجزام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه برة الكرام. أما بعد، أيها الآباء مع الإخوان والأخوان المستمعين والمستمعات حاضرين والحاضرات رحمنا ورحمكم الله. Alhamdulillah thumma alhamdulillah atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat al-Islam, nikmat al-iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihah wal afiyah. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepada yang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ma'azra hadirin wal hadirat rahiman wa rahimakumullah. Melanjutkan lagi membahas kitab Al-Manhajus Shawi yang dikarang oleh Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim Yasmin Allah bitullah hayati, dalam pembahasan tentang masalah ilmu, amal, sifat wara, sifat takut dan sifat ikhlas. Masih di dalam pembahasan bab ilmu. Sekarang bab tsani di dalam fil fadl ta'lim al-ilmi wa kitabati wa nasri. Bab yang kedua yang akan kita bahas di dalam keutamaan mempelajari ilmu dan keutamaan menulis ilmu dan keutamaan menyebarkan ilmu. Dalam pembahasan awal fil fadl ta'lim al-ilmi wa fadli, di dalam keutamaan mempelajari ilmu dan menyebarkan ilmu tersebut, khidmat di dalam masalah ilmu. I'lam ana min ajali thamaratil ilmi wa fawaidi wa ta'lim wa badlahu linnas. Perlu kita pahami, kata beliau, ketahuilah dari hasil buah di dalam mempelajari ilmu itu adalah kita mampu untuk menyampaikan ilmu itu kepada orang lain, mampu untuk mengambil manfaat daripada ilmu itu untuk diri kita dan untuk orang lain. Itu faedahnya kita ketika kita belajar ilmu. Kalau kita mempelajari ilmu tidak bermanfaat untuk kita, kita tidak dapat hasil dari ilmu itu sendiri. Hasil buah daripada ilmu itu ketika kita bisa bermanfaat, mengambil manfaat dari ilmu itu dan bisa menyebarkan ilmu itu kepada orang lain. Fadzalika ana afdal qurbat, dan hal itu paling afdalnya pendekatan diri kita, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-musila ila arfa'il maqamat, dan itu akan menghantarkan kita kepada kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yakfi fi syarafi dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu mu'alliman. Cukup, kata ulama, di dalam keutamaan hal tersebut sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengajar. Artinya tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad pun adalah bagian daripada untuk menyebarkan ilmu itu sendiri. Fayam bagi li alim an ya'mal bi ilmi awalan. Selayaknya bagi orang yang berilmu, dia harus mengamalkan ilmunya terlebih dahulu, mengambil manfaat ilmu yang dia dapatkan. Tsumma yu'allimu ghairuhu. Kemudian ilmu yang dia dapatkan itu dia harus ajarkan kepada orang lain. Likai yantafi'u dzalikal ghair bih, supaya kita menjadi kekal ilmu yang kita dapatkan kepada orang lain tersebut. Ini katakan ulama. Fayabqa lahu ajr, dan dia akan mendapatkan ganjaran pahala mustamir ila taumadama yantafi' bi ilmi yaumil ma'ad, dan dia akan dapatkan ganjaran pahala tersebut langgeng seterus-terusnya, berlangsung terus. Itu ganjaran pahala akan kembali kepada dia selagi ilmu yang diajarkannya itu bermanfaat untuk orang lain ila yaumil ma'ad, sampai hari yaumil qiyamah, hari kiamat. Masya Allah, manfaat ilmu itu. Oh, kita tidak lihat manfaat ilmu itu kecuali nanti kalau sudah Allah matikan kita orang. Kalau Allah sudah matikan kita orang, kita akan faham manfaat duduk majlis saat ini kita orang. Faedah, keutamaan, keuntungan ketika kita duduk dalam majlis ini.
Beruntung, wallahi beruntung. Kapan? Nanti kalau sudah Allah matikan kita orang, apa yang Allah akan berikan kepada kita orang di dalam ganjaran duduk sebentar saat ini saja. Sehingga Ka'abul Akhbar mengatakan apa? Idza budi'a linnas thawab majlis ilmi fataktulun. Kalau Allah tampakkan ganjaran pahala duduk dalam majlis taklim, fataktulun, manusia ini akan saling perang, manusia ini untuk mengambil ganjaran pahala tersebut. Saking kedudukan yang luar biasa. Orang yang punya imarah akan meninggalkan imarahnya, kata Ka'abul Akhbar. Yang punya kerajaan ditinggalkan kerajaannya. Yang punya pasar ditinggalkan pasarnya. Yang punya bisnis akan meninggalkan bisnisnya hanya untuk mendapatkan ganjaran pahala duduk majlis ta'lim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna mimma yalhaqu mu'min min ilmihi wa amalihi wa hasanati ba'da mautihi ilman alamahu nasruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhraja Ibnu Majah min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min, sesungguhnya yang akan mengikuti seorang mukmin, min ilmihi, dari ilmunya, wa amalihi, dari amalnya, wa hasanatihi, dari kebaikannya, ba'da mautihi, setelah dia meninggal, apa? Ilman alamahu wa nasruh, ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan ilmu tersebut. Ilmu itu akan kembali kepada dia ilal yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti akan terus ngalir kepada dia. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang tersebut, waladun soleh tarikahu, anak yang soleh yang dia tinggalkan, wa mushaf warathahu, Al-Quran yang dia wariskan. Ini warisan ini Al-Quran ini, yang ikut andil di dalam pembuatan Al-Quran ini. Ketika Al-Quran ini bukan hanya jadi pajangan, tapi ketika dibaca maka akan ngalir pahalanya tersebut. Penting bagi diri kita. Terkadang kita seperti ini, kalau ada yang meninggal suka bagi-bagi buku Yasin. Enggak, bagi-bagi bagus tak? Bagus. Tapi ada yang lebih bagus. Kenapa? Kalau bagi buku Yasin itu, buku Yasin itu bertumpuk di rumah kita, dibaca tak? Nah, pada saat itulah yang dibaca. Setelah itu simpan. Yang lebih bagus apa? Belikan Al-Quran. Al-Quran yang kira-kira dibagikan kepada orang-orang yang bakal baca Quran, yang dihadiahkan pahalanya untuk semayit. Jangan bagikan Al-Quran kepada orang yang tidak baca-baca Quran. Tidak ada faedah, manfaat daripada semayit tersebut. Kalau anak sarankan, belikan buku Al-Quran Madinah yang kecil, yang pocket, itu bagikan kepada rumah-rumah tahfidzul Quran. Itu lebih ahsan, itu lebih baik. Kenapa? Karena Al-Quran itu dipakai. Ketika Al-Quran itu mereka menghafal dengan Al-Quran yang kita berikan, yang pahalanya terus mengalir, ini akan terus bermanfaat untuk si mayit. Itu lebih ahsan daripada kita bagi buku Yasin, pakai dipajang puluk fotonya, tidak ada manfaat sama sekali terkadang. Itu lebih ahsan ya Pak, ini katakan. Kemudian apa? Au masjid yang banahu, au masjid yang dibina, yang dia bangun, yang ikut andil di dalam pembangunan masjid ini, walaupun satu bata saja, walaupun satu bata yang diberikan untuk andil dalam masjid ini, setiap masjid ini digunakan, dia akan pahalanya terus mengalir. Ini katakan. Au baital ibn sabil banahu, atau dia bangun suatu rumah singgah untuk orang-orang yang di dalam perjalanan. Au nahran ajrahu, au sungai, atau sungai yang dia alirkan. Ini sungai ini manfaatnya luar biasa Pak. Sama hukum seperti sungai ini got. Got itu kalau dia ngambil andil dari tanah yang kita berikan got tersebut, selagi aliran sungai itu lewat, pahalanya akan terus ngalir kepada kita orang. Au sadaqatan akhrajah min malhi fi sihhati wa hayati, atau sedekah yang dia berikan semasa hidupnya. Sedekah apa? Sedekah yang terus mengalir pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya sedekah kepada para kiai, para ustadz. Contoh be andil, satu andil. Ada ustadz naik motor, kita melok andil melike bensin buat ustadz. Ini katakan. Selagi bensin ini motor itu dipakai oleh ustadz itu ngajar, kemudian ustadz itu ngajarkan 1000 murid dan ilmunya bermanfaat kepada murid tersebut, dan murid itu jadi ustadz kelaknya, itu akan terus ngalir pahala itu kepada si yang memberikan bensin tersebut. Mandala ala khair kafa'ilihi, kata Rasulullah.
Yang menunjukkan kebaikan sama seperti orang yang melakukan kebaikan. Ini katakan. Yalhiqu ba'da min ba'da mauti, kata Rasulullah. Semua itu akan terus ngalir kepada si mayit setelah dia meninggal dunia. Kita nih Pak, dalam hidup di dunia ini, kita pengen punya bedeng, kita pengen punya ruko. Tujuannya untuk apa? Supaya dapat duit bulanan, tahunan. Tujuannya apa? Hanya untuk menenangkan jiwa kita. Kita begawe dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore. Gajinya setiap sebulan sekali. Kalau seandainya kita tidak digaji, bakal begawe tidak kita? Tidak galak kita begawe. Tapi dengan gaji yang bakal bulan nanti, 1 bulan nunggunya, kita tenang. Dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore, tanpa dapat hasil kita orang. Kita begawe setiap hari. Kenapa? Karena ada ketenangan, nanti bakal dapat gaji. Nanti bakal dapat gaji. Tenang kita orang. Walaupun dari pagi sampai sore kita begawe. Kita tidak nuntut untuk mendapatkan gaji pada saat itu. Kita tidak minta. Kenapa? Kaget di akhir bulan kita dapat gaji. Padahal itu hanya ketenangan di sisi dunia. Begitu juga kelak nanti di akhirat. Kalau di dunia saja kita berlomba-lomba untuk mencari ketenangan jiwa, hidup di dunia ini yang sifat dunia ini fana, tidak akan berlangsung lama. Kenapa kita tidak berusaha untuk mencari hal yang bisa menyebabkan kita tenang nanti di alam barzah? Kita tidak lebih berpikir bahwasanya untuk mencari hal tersebut. Justru yang kita cari adalah ketenangan hidup di dunia. Sekarang pertanyakan kepada kita, bekal apa yang nanti akan terus mengalir untuk kita kalau kita meninggal dunia? Apa? Hati. Setidak-tidaknya kita mulai harus berusaha sekarang ini. Kenapa? Karena yang bakal nolong kita kelak ketika kita meninggal dunia, ya amal kita itu yang kita lakukan di dalam masa hidup ini. Amal yang terus mengalir, amal jariah. Siapapun kapasitasnya, tidak harus dengan duit, tapi dengan kapasitas kita sebagai seorang manusia, punya akal dengan akalnya, punya pikiran dengan pikirannya, yang punya HP dengan HP-nya, yang punya kawan dengan kawannya, yang punya anak dengan anaknya, yang punya istri dengan istrinya, mengajak mereka di dalam ketaatan kepada Allah, itu akan terus menjadi aliran pahala. Kapan kita rasakan? Kalau sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Di dalam satu riwayat hadis yang masyhur yang sering kita dengarkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqita amalu illa min thalath." Jika wafat Bani Adam, terputus amalnya. Amal siapa? Amal yang mati. Yang mati tidak bisa lagi beramal. Tapi yang hidup untuk mati tidak akan pernah terputus amalnya. Illa min thalath, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali 3 perkara. Abu waladun sadaqah jariyah, sedekah yang terus mengalir, ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, waladun salih yud'alah, anak-anak yang saleh yang mendoakannya. 3 iko ini dikatakan oleh ulama qala ba'dul muhaqqiqin, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, idza ta'amalta hadits madhkur wajadta ma'ani thalathah mawjudah min ma'alimil ilmi. 3 iko ini kata ulama, kalau kita pahami hadis ini, kita renungi, maka 3 hadis ini semuanya ada bagi wong yang mengajarkan ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu semuanya ada. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir. Ilmu yang diajarkan, fa igra'i iyahu wa ifadatu, ilmu yang dibacakan kepada orang lain, ilmu yang disampaikan kepada orang lain, manfaat ilmu yang disampaikan kepada orang lain, ini adalah sedekah yang akan terus mengalir kepada orang. Begitu juga orang yang ikut andil di dalam ilmu tersebut. Dia tidak punya ilmu, tapi dia punya kapasitas untuk ngangkat meja. Ngangkat meja, masang kursi ini, dia ikut andil.
Walaupun dia tidak hadir lagi dalam majlis ini, dia sudah balik, setiap ilmu yang didapat ini dia akan dapat juga pahalanya, dan akan terus ngalir pahalanya. Yang masang kamera, yang nyebarkan ilmu tersebut, lalu didengar oleh orang lain, dan orang itu mendapatkan ilmu tersebut, yang masa ikut andil dapat sedekah jariyah. Dengan apa? Kapasitas dia, sedekahnya. Ngangkat meja, masang kursi, berentang karpet, ngajak orang majlis, nyebarkan majlis di media sosial. Majlis itu sedekahnya luar biasa. Dia sedekah cuma apa? Nulis majlis, dia sampaikan kepada orang lain, dia ajak orang lain untuk duduk dalam majlis ilmu. Itu pahalanya akan terus mengalir kepada dia. Dia tidak punya ilmu, tapi dia punya kapasitas untuk menyebarkan ilmu tersebut, dan itu akan terus mengalir. Kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan dia akan rasakan kapan? Ketika dia meninggal dunia. Masya Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ngomong, memberikan pahala sedekah, sedekah pahala. Ketika ada seorang sahabat datang, semua sahabat sudah sholat. Ini kok sahabat itu datang terlambat. Ketika sahabat itu datang terlambat, ditanya kepada Rasulullah, belum ya Rasulullah nak sholat. Lalu Rasulullah ngomong kepada sahabat, apa kata Rasulullah SAW? Man yatasaddaqu fi al-hada. Siapa yang nak bersedekah kepada si ini, kawan ini? Siapa yang nak bersedekah kepada dia? Sedekah apa? Ngewangi dia sholat berjamaah. Ngewangi dia sholat berjamaah, supaya dia dapat pahala berjamaah. Siapa kata Rasulullah? Sedekah apa ini? Sedekah pahala. Ini katakan. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Artinya kapasitas sedekah ini banyak, ikhwan. Tidak sampai dengan sedekah itu hanya dengan harta. Nah, kapasitas kita saat ini untuk bersedekah baca, ngajak kawan duduk majlis taklim, nyompoti kawan majlis taklim, ngajak kawan nulis di grup majlis, nyebarkan pamflet di media sosial untuk hadir dalam majlis taklim. Itu sedekah. Manfaatnya kelak nanti yaumil qiyamah. Ketika kita sudah dimatikan oleh Allah, baru manfaatnya luar biasa. Ini katakan Allah. Wong yang ngajarkan ilmu dapat sedekah, pahala sedekah. Sedekah apa? Sedekah ilmu. Mu'allimul ilmi yahsulu li talabil fadil ilmi allati hiya afdal min as-salati fil jamaah. Orang yang mengajarkan ilmu itu lebih afdal, lebih besar pahalanya di sisi Allah dibandingkan salat jamaah. Wa yanul biha syarafud dunya wal akhirah. Dan dia yang mengajarkan ilmu, yang menjadikan sebab wasilah orang itu dapat ilmu, dia akan mendapatkan kemuliaan dunia wal akhirah. Wa amma ilmu muntafa'u bih, sedangkan ilmu yang bermanfaat zahir jelas. Setiap ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan kepada orang lain, dia akan dapatkan ganjaran pahala tersebut di dunia dan di akhirat. Kemuliaan di dunia dan akhirat dia akan dapatkan. Lalu yang ketiga, waladun salih yud'alah, anak-anak saleh yang mendoakan. Orang yang mengajarkan ilmu jelas, ulama ahli ilmi wal hadis, semuanya ulama-ulama selalu menganjurkan untuk baktinya seorang murid terhadap gurunya adalah senantiasa mendoakan gurunya. Senantiasa mendoakan gurunya. Sehingga wa ba'du ahli ilmi yad'u li kulli man yudhkaru anhu syai'an min ilmi. Bahkan sebagian ulama, orang-orang yang berilmu, dia akan senantiasa mendoakan orang yang menjadikan sebab dia mendapatkan ilmu. Siapapun sebab dia dapat ilmu, dia akan doakan orang tersebut. Ada di antara kita yang seperti itu. Nah, kita berpikir Ustadz B yang kita doakan, wong yang menjadikan sebab kita dapatkan ilmu, pernah kita doakan. Padahal dia punya andil besar untuk kita dapatkan ilmu. Itu yang akan mendatangkan keberkahan di dalam kita. Bahkan warubama di sini disebutkan kata ulama, yaqra'u ba'dhum hadis. Sebagian ulama hadis ketika mereka membaca hadis dengan sanad hadis tersebut an-fulan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayud'u li jami' rijal sanad, maka mereka akan mendoakan seluruh sanad tersebut, orang-orang yang ada di dalam sanad tersebut. Doakan mereka orang. Kenapa?
Karena orang-orang tersebut menjadikan sebab dia mendapatkan ilmu hadis kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Fa subhana man ikhtasa man sa'a min ibadihi bima syaa min jazil ata'i. Dan itu adalah orang-orang yang subhanallah, yang Allah pilih diberikan kemuliaan yang seperti itu. Kalau kita nak mendapatkan kemuliaan itu, melo adil mendoakan mereka yang menjadikan sebab kita mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena dengan sebab mereka kita dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Maka daripada itu ikhwanul hadirin, semaksimal mungkin gunakan kemampuan kita untuk menyebarkan ilmu. Karena kaki itu ganjaran pahalanya terus mengalir kepada kita. Bahkan juga sebagaimana juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sab'un yajri li 'abdi ajruhunna ba'da mautihi wa huwa fil qabri, kata Rasulullah. 7 perkara yang akan terus ngalir kepada seorang hamba Allah setelah dia meninggal dan dia berada di dalam kuburnya. Man alama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Aw ajran naharan, atau yang mengalirkan sungai. Aw hafara bi'ran, atau yang gali sumur. Aw garasan nakhlan, atau yang nanam pohon. Aw bana masjidan, atau yang bangun masjid. Aw waratha mushaban, atau yang bersedekah Al-Quran. Aw tarka waladan yastaghfirullah, atau mendoakan anak yang senantiasa mendoakan dia. Meninggalkan anak yang senantiasa mendoakan dia. Ini semuanya akan mengalir. Makanya kata ulama, laulaka ahya lahalakal amwat. Kalau bukan karena yang hidup, maka yang mati ini akan binasa. Makanya kalau kita bersedekah, sedekahkan juga untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Supaya apa? Supaya orang tua kita mendapatkan kebaikan daripada kita yang masih hidup. Atau bersedekah tetangga kita yang sudah meninggal dunia, atau sahabat kita, atau jiran kita tetangga, atau kawan kita, siapapun mereka. Al-Quran. Atau bersedekah untuk min amwatil muslimin wal muslimat, untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan uhdhu mautakum, hadiahlah orang-orang yang meninggal di antara kalian, kata Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, wa ma hiya hadiah ya Rasulullah? Apa yang kau maksudkan dengan hadiah ya Rasulullah? Uhdhu mautakum bis sadaqah wa du'a. Hadiahlah orang-orang yang meninggal di antara kalian dengan apa? Sedekah dan doa. Doakan mereka, sedekahkan, pahalanya hadiahkan untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Ada masjid, sedekahkan, pahalanya kirimkan, hadiahkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau bukan karena yang hidup, maka yang mati ini akan binasa. Supaya yang mati ini tidak binasa diadab oleh Allah, yang hidup ini berandai-andai, pandai-pandai beramal untuk yang meninggal dunia. Ikhwanul hadirin rahimani rahimakumullah. Kapasitas kita luar biasa. Pernah anak ngisi di Kalimantan Selatan sana, Kalimantan, Banjar. Itu pernah diundang, ada satu orang kaya luar biasa, pengusaha batu bara. Itu hadir dalam majlisnya, Masya Allah, melihat ribuan yang hadir. Semuanya yang ajibnya itu, yang luar biasanya takjub itu apa? Di majlis itu ada kulkas, ada TV, ada rice cooker, kemudian ada hadiah umroh. Yang hadir itu bawa buku absen. Yang hadir itu bawa buku absen. Jadi kalau pas nak masuk itu, di absen dulu bukunya tuh. Dapat 10 kali absen itu, cap itu dapat 1 kupon hadiah, kupon. Kupon itu diundi. Dikatakan. Undian itu 3 bulan sekali. Umroh, kulkas, TV dan segala macamnya. 3 bulan sekali. Yang hadir itu rame. Semua yang hadir baik itu pejabat, semuanya hadir. Tapi yang ajibnya apa? Yang bagusnya apa? Semuanya duduk bawah. Yang boleh duduk di atas adalah seorang ulama. Para ulama duduk di atas. Bahkan si yang punya majlis taklim itu sendiri duduk bawah. Tidak duduk pucuk dia. Dikatakan dita'zim para ulama. Suatu saat yang ngisi itu cuma sikok wong. Itu tiap mingguan. Masya Allah, yang hadir itu ribuan. Selesai, anak pernah diundang ke sana. Setelah selesai, dia pengusaha batu bara. Anak ngomong, dodo sama dia makan, lupa nama hajinya siapa. Anak ngomong, Pak Haji, kaki orang-orang ini hadir bukan niat untuk belajar, dikatakan. Cuma niat untuk dapat hadiah ini, anak ngomong, dikatakan. Dia jawab omongan apa? Tidak apa-apa lah Habib. Itulah yang aku baca, kata dia. Itu yang aku bisa.
Aku tidak mampu mengajarkan ilmu, aku tidak mampu untuk mengajak mereka orang kecuali dengan ini. Allah tunjukkan aku harta, maka aku harta ini akan kuhabiskan untuk ngajak orang berbuat baik. Walaupun niat mereka itu bukan karena Allah, niat mereka karena harta, mudah-mudahan berkat ceramah Habib, nasihat Habib, itu Allah akan merubah hati mereka sehingga mereka duduk karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat nasihat yang dia sampaikan kepada kita, luar biasa. Dakwah dengan apa dia? Dengan kapasitas dia, dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan jabatannya. Begitu juga diri kita, ikhwan. Nah, kita punya kesempatan hal tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk memahami ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemudahan untuk bisa menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita atau yang tidak senang kepada kita, atau orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita zalimi atau yang menzalim kita dari kaum muslimin, kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka, lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah fi khair wal fi wal afiyah. Sebelum kita tutup dengan doa, ada yang ditanyakan? Ada yang tanya? Nanti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahmi nabiyyin hadha muslim syarat al-hamal kadal muqarrabin. Allahumma aghnina bi'ilmi zaina bihalmi akrimna bitaqwa wa jamilna bil afiyah arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.